saya cinta kepada dia karena di dalam diri Habib ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat. Rasulullah perbandingannya dengan saya, anda dan orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib bagaikan langit dan kerak bumi, dasar bumi, tidak mungkin akan bisa dibandingkan. Apalagi anda memaksakan ya agar kami menemukan sosok Rasulullah ada pada orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib karena masalah darah. Ya, darah yang mana? Darah kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Ahlus Sunnah. Baik, ada satu video dan tentunya masyarakat akan mudah mendeteksi bahwa ini adalah sebuah doktrin agar bagaimanapun kondisi orang-orang yang mereka sebut sebagai habaib atau memiliki nasab tersambung kepada Rasulullah ya mendapatkan perhatian khusus dalam bentuk kecintaan atau penghormatan secara khusus. Ini luar biasa, apalagi dikait-kaitan dengan masalah darah. Kemudian di video ini juga beliau mengatakan jangan lihat sosok habibnya meskipun dia bodoh atau ahli maksiat, tapi lihatlah bahwa ada darah Nabi Muhammad yang mengalir pada tubuh orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib. Darah yang mana? Itu kan klaim anda sendiri. Kami tidak mengakui dan itu hak kami untuk tidak mengakui dan tidak membenarkan. Bukankah sebagian ya habaib pernah katanya meminum darah Rasulullah? Kenapa diminum? Tes DNA dong. Bukankah salah satu sampel yang digunakan untuk menguji ya apakah nasab si A tersambung kepada nasab si B adalah dengan media darah? Kenapa diminum? Tes DNA dong. Baik, kita lihat videonya teman-teman. Kalau jenengan cinta kepada Ahlul Bait, jangan lihat orangnya. Kalau anda lihat orangnya, macam-macam orangnya ini. Habibnya, Syarifahnya macam-macam. Terus bagaimana kita cinta kepada mereka? Delok Nabi Muhammad. Langsung lihat Nabi Muhammad SAW. Saya cinta kepada dia karena di dalam diri Habib ini ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau anda langsung lihat Nabi Muhammad, tidak ada urusan sudah. Mau Habibnya bodoh, mau Habibnya pintar, mau Habibnya akhlaknya jelek, mau ahli maksiat, tidak ada urusan. Yang penting aku ngelihat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak ada urusan dengan Habibnya. Aku urusannya dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau anda ngelihatnya seperti ini, langsung cinta jenengan. Tapi kalau ngelihat personalnya, ngelihat Habibnya, bukan lihat Nabi Muhammad, macam-macam Habibnya, Pak. Ada yang alim, ada yang bodoh, ada yang taat, ada ahli maksiat. Bagaimana kami akan menemukan sosok Rasulullah ada pada orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib, sedangkan Rasulullah tidak mungkin akan dibandingkan dengan manusia biasa seperti kita. Yang bisa kita tiru hanyalah ajarannya, sunnahnya. Akan tetapi untuk menemukan sosok Rasulullah Nabi Muhammad yang termulia di antara para nabi dan para rasul kepada orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib, ini mustahil. Rasulullah perbandingannya dengan saya, anda dan orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib bagaikan langit dan kerak bumi, dasar bumi, tidak mungkin akan bisa dibandingkan. Apalagi anda memaksakan ya agar kami menemukan sosok Rasulullah ada pada orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib karena masalah darah. Ya, darah yang mana? Darah kotor. Yang mengklaim orang-orang yang anda sebut sebagai seorang habaib atau keturunan Nabi hanyalah anda dan kalangan anda. Kami tidak mengakui. Ya, kalau berani silahkan tes DNA dulu sebagai pembuktian. Bukankah di kalangan anda ya ada sebagian habaib yang mengatakan pernah meminum darah Rasulullah SAW? Kenapa tidak sekalian saja tes DNA? Kan sudah ada darahnya. Kenapa diminum? Tes saja DNA sebagai pembuktian. Ya, jangan memaksakan orang lain untuk mencintai. Kalau sekadar menghormati atau mencintai sesama muslim, yaitu memang kewajiban kita. Akan tetapi berharap lebih dari kami tidak bisa. Karena pada kenyataannya yang kita lihat, orang-orang yang telah terdoktrin ya dengan kata-kata cinta kepada habaib keturunan Nabi, lihat kenyataannya sangat berlebih-lebihan, sangat mengagung-agungkan. Bahkan saya menemukan di forum-forum diskusi di Facebook ataupun di platform lain ya, banyak sekali kekeliruan mereka ya. Saya melihat di beberapa komentar ada yang mengatakan bahwa ilmu seorang habaib ini pasti benar, di luar itu salah. Nah, ini akibat dari orang-orang yang hulu atau berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib. Ini kenyataan terjadi di masyarakat. Dan perlu diingat bahwa derajat seorang di sisi Allah Azza wa Jalla itu bukan berkaitan dengan masalah nasab, akan tetapi masalah ketakwaan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yaitu orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain, "Yarfa'illahu alladzina amanu minkum
minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Tidak pernah kita temukan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang tersambung nasabnya ke Rasulullah SAW. Jangan lupa bahwa anak dari para nabi pun ada yang masuk neraka jahanam, seperti anak Nabi Nuh alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa nasab tidak menjadi jaminan bahwa seorang itu dikatakan mulia. Apalagi ini adalah penggiringan opini. Ya, jangan melihat sosoknya sebagai Habib yang bodoh, Habib yang ahli maksiat, akan tetapi lihat sosok Rasulullah ada pada diri mereka, yaitu darah Nabi Muhammad mengalir pada orang-orang tersebut yang disebut sebagai seorang habaib. Ini adalah bentuk penggiringan atau doktrin agar bagaimanapun kondisi orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habaib yang mendapatkan perhatian khusus, penghormatan khusus. Dan ketahuilah bahwa Anda sudah memperoleh hal tersebut. Kita lihat fenomena di masyarakat. Banyak masyarakat tentunya kita merasa kasihan dengan saudara kaum muslimin kita ya yang masih awam, tidak mengerti, yang mudah untuk dicekoki atau didoktrin, mudah merasuk doktrin-doktrin seperti itu, akhirnya berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai seorang habib. Kita lihat bagaimana ceramah-ceramah sebagian dari orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib kadang mendongeng, teman-teman, menyampaikan sebuah khurafat. Ada yang mengatakan ada seorang waliullah mi'raj bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali. Kemudian ada yang mengatakan tangan Rasulullah keluar kemudian bersalaman dengan seorang habaib. Ini sebagian, teman-teman, kita melihat keilmuan orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib. Lalu bagaimana mungkin ya akan timbul rasa hormat atau cinta kepada orang-orang yang Anda klaim sebagai seorang habaib? Dan ketahuilah bahwa cinta dan benci itu sudah tertanam pada diri setiap manusia. Akan tetapi sebenarnya kita harus berusaha mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dan saya pun secara pribadi atau banyak mungkin saudara kaum muslimin kita membenci orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib ini bukan karena sosoknya, akan tetapi karena ajarannya ya yang banyak sekali menyimpang. Meskipun di sini kita tidak menyebutkan secara keseluruhan yaitu orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib, akan tetapi banyak sekali di antara ajaran-ajaran mereka yang sangat nyeleneh, yang sangat menyimpang jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan seharusnya orang-orang yang mengklaim atau disebut sebagai seorang habaib harusnya menjadi orang-orang atau garda terdepan yang membela sunnah Nabi, menegakkan Al-Quran dan Sunnah, bukan justru sebaliknya, yaitu merusak citra Islam, merusak sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang kafir pun akan menjadikan ini sebagai senjata empuk untuk menjatuhkan atau menghina agama Islam. Contoh ya, karena di kalangan kaum muslimin tidak kompak masalah khurafat atau dongeng khurafat karena disampaikan oleh seorang habaib maka dibenarkan. Lihat, orang kafir pun menjadikan ini sebagai senjata untuk menjelek-jelekkan atau menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kita pernah bahas masalah guru sekumpul yang pernah mengatakan ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah maka kuburan Rasulullah bergoyang-goyang seperti ini. Kemudian Rasulullah keluar dan cium lututnya. Coba, apa komentar Saifuddin, orang yang murtad tersebut ketika di Amerika? Dia mengatakan, apa herannya kalian melihat Rasulullah mencium lutut guru sekumpul? Rasulullah juga mencium kaki saya. Itu dikatakan oleh orang-orang kafir. Artinya orang kafir juga akan menjadikan senjata bahwa ketidakkompakan orang Islam mengatakan ini khurafat, ini dongeng, menjadi senjata empuk bagi mereka. Contoh seperti si Saifuddin tersebut. Coba seandainya orang Islam ya kompak mengatakan ini adalah dongeng khurafat, bukan bagian dari karamah, maka tidak mungkin orang kafir akan bermain-main atau berani melecehkan agama kita, apalagi berani melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini akibat, teman-teman, doktrin dari sebagian oknum habaib mengatakan ini adalah karamah, padahal ini adalah dongeng dusta, lalu dibenarkan oleh saudara kaum muslimin kita dari kalangan orang-orang yang awam, kemudian ya mengkultuskan, kemudian berlebih-lebihan, teman-teman. Nah, ini akibat, teman-teman, karena tidak kompaknya kita sebagai seorang kaum muslimin. Ini adalah khurafat dan dijadikan senjata oleh orang-orang kafir seperti Saifuddin tersebut. Ini berbahaya, teman-teman. Dan saking hebatnya doktrin mereka, ada sebagian di antara mereka menyebutkan satu habib bodoh lebih mulia daripada 7 para ulama yang alim. Ini luar biasa, teman-teman. Orang bodoh dikatakan lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Bukankah orang bodoh itu akan dekat dengan kemaksiatan karena tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk, tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Lalu dikatakan lebih mulia dibanding orang yang berilmu dari kalangan para ulama, 70 para ulama. Ya, bukankah para ulama ini adalah pewarisnya para nabi sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, al ulama warasatul anbiya?
Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Warisan apa yang diberikan oleh Rasulullah bagi para ulama? Ilmu, bukan dinar, bukan dirham. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu agama, teman-teman. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utu ilma darajat. Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ini kemuliaan ilmu, teman-teman. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang yang takut dengan Allah Azza wa Jalla yaitu dari kalangan orang-orang yang berilmu, dari kalangan para ulama. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut pada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu atau para ulama. Ini pujian Allah Azza wa Jalla kemudian Rasulullah tentang orang-orang yang berilmu. Lalu dikatakan oleh Habib ini, ya, oknum tersebut mengatakan bahwa satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 para ulama. Luar biasa. Ini berarti menghina, ya, para ulama-ulama dunia, teman-teman. Para ulama dari kalangan para sahabat Nabi. Karena di antara para sahabat Nabi juga ada yang bukan dari kalangan Ahlul Bait, bukan bernasab sampai ke Rasulullah SAW. Contoh seperti ya Ibnu Mas'ud, bukan dari kalangan Ahlul Bait. Kemudian Mu'adz bin Jabal, bukan dari kalangan Ahlul Bait. Akan tapi Mu'adz bin Jabal diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan ilmu agama ke Yaman. Ibnu Mas'ud juga dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa Ibnu Mas'ud ini salah satu yang sangat mencontoh atau itibak pada Rasulullah SAW. Bahkan kadang sampai cara jalan Rasulullah pun ditiru oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sampai-sampai pernah ya ada yang menghina betis Ibnu Mas'ud saking kurusnya, saking kecilnya betis Ibnu Mas'ud ketika memanjat sebuah pohon. Maka Rasulullah menegur orang yang ya menyindir atau menghina betis Ibnu Mas'ud tersebut dengan mengatakan, ya, ketahuilah bahwa seandainya betis Ibnu Mas'ud itu ditimbang dengan gunung Uhud, maka jauh lebih berat, yaitu betis Ibnu Mas'ud. Ini pujian, teman-teman. Karena apa? Karena keilmuan Ibnu Mas'ud, karena ketakwaannya, bukan karena silsilah Ahlul Bait, bukan silsilah masalah pernasaban. Ingat, Rasulullah pernah bersabda kepada putri beliau yang mulia yaitu Fatimah, wahai Fatimah, mintalah apa yang ada pada hartaku, akan tetapi aku tidak bisa menolongmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya hukumnya, hukum Allah Azza wa Jalla berlaku secara rata merata, ya, tidak pandang bulu, yaitu adil bagi siapapun, tidak mengenal nasab. Jadi jangan mengatakan bahwa orang yang bernasab pada Rasulullah ya itu jauh lebih mulia daripada orang-orang yang tidak memiliki nasab atau silsilah bersambung kepada Rasulullah. Apalagi ada oknum habaib yang mengatakan tidak ada yang masuk neraka, yaitu orang-orang yang melayani atau berkhidmat pada keluarga Rasulullah. Ada itu di channel saya, pernah saya bahas. Dengan jelas dia mengatakan bahwa orang yang melayani atau berkhidmat kepada keluarga Nabi Muhammad tidak akan masuk neraka. Ini artinya mereka mengklaim bahwa para habaib mereka adalah ahli surga. Karena pelayannya saja atau orang yang berkhidmat pada seorang habaib saja ya diberikan jaminan surga. Apalagi si habibnya sendiri, apalagi si walinya sendiri, pasti dijamin masuk surga. Ini kan yang bisa kita tangkap. Nah, ini adalah bentuk-bentuk doktrin, teman-teman, yang luar biasa dibangun baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Akan tetapi alhamdulillah ada sebagian di antara kita yang masih melek, yang sadar ya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah apa yang mereka katakan. Maka inilah bentuk bantahan kami. Tentunya ini tujuan kami untuk ya sama-sama saling menasihati, teman-teman, saling menasihati sama kaum muslimin. Karena kita bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ya, kalau kita mengakui sebagai saudara muslim, maka wajib bagi kita untuk saling memperingatkan, saling menasihati, mengajak pada kebaikan, kemudian memperingati untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, apalagi pemahaman-pemahaman yang menggiring kita kepada pengkultusan, kepada sebagian kelompok saja, apalagi orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Baik, teman-teman, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai sharing-sharing kita, teman-teman. Dan saya pribadi mendoakan kepada Allah Azza wa Jalla agar orang-orang yang disebut sebagai seorang habaib ini lurus agamanya, lurus ajarannya, bersesuaian dengan akhlak Rasulullah SAW, karena mereka sering mendengung-dengungkan bahwa nasab mereka tersambung pada Rasulullah SAW. Saya berdoa secara khusus bagi seluruh para habaib atau yang diklaim habaib di Indonesia ini, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa naungi mereka semua dengan naungan hidayah Allah Azza wa Jalla dan meluruskan agama mereka, kemudian mengajarkan kepada umat yaitu ajaran agama yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.